Selamat malam rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Rian Febrina Hotauruk dari CPNS Kementerian Pertanian. Saat ini kita akan mulai berbincang-bincang nih terkait bela negara khususnya bagi ASN. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah hadir di diskusi kita kali ini. Nah, topik kita kali ini harusnya sangat relevan ya dengan teman-teman CPNS hari ini, karena ASN bukan sekedar pekerjaan birokrasi, melainkan juga penjaga keutuhan bangsa. Hari ini kita kedatangan juga nih narasumber yang berasal dari BRIN nih. Saya bacakan profilnya terlebih dahulu ya. Beliau bernama Sri Gilang Muhammad Sultan Rahmaputra SHMH, berasal dari instansi Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, dan saat ini jabatannya adalah peneliti ahli muda. Mungkin Mas Gilang bisa say hi dulu. Ya, oke. Salam kenal teman-teman semua. Senang bisa berjumpa ya dengan teman-teman semua. Jadi ya kurang lebih saya 9 tahun yang lalu latsarnya ya, tahun 2016 ya. Oke. Ya, ini tahun Udah ke-10 cukup saya lama sebagai ya Mas. ASN. Ya, Ya, oke. Ya, oke. terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Gilang. Nah, di sini juga hadir teman-teman dari calon pegawai negeri sipil Kementerian Pertanian dari kelompok 1 angkatan 38 dan mereka berasal dari berbagai macam satuan kerja. Nah, mereka juga bersemangat banget nih untuk diskusi terkait bagaimana kesiapsiagaan bela negara bagi ASN. Mungkin diskusi ini akan dimulai secara interaktif melalui tanya jawab ya, Mas. Yang pertama, mungkin dari Mbak Agnes dulu, boleh perkenalan nama dan dari Satker mana, Mbak? Dan pertanyaannya juga. Izin sebelumnya terdengar suara saya. Ya, Oh iya, Terdengar, Mbak. oh iya. Terima kasih kesempatannya. Selamat malam, Bapak. Saya manggilnya Bapak aja ya, Pak ya. ya boleh panggil Pak, boleh panggil Mas lah. Terserah. Iya. Ya. Perkenalkan, Pak. Saya Agnes. Saya calon CPNS Kementerian Pertanian untuk satuan kerjanya di Balai Besar Penelitian Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Surabaya. Oke. Ya. Ya. Mohon izin Bapak, tema hari ini kan pertanyaannya sharingnya, kok pertanyaannya, Pak? Maaf Pak. Tema diskusi malam ini kan soal kesiapsiagaan bela negara ya Pak. Dan di sini yang mau Hmm. saya tanyakan, eh, apa sih Pak, atau bagaimana caranya kita sebagai ASN itu bisa menerapkan kesiapsiagaan bela negara itu di lingkungan kerja, khususnya di satuan kerja saya, misalkan BPTB Surabaya. Begitu, Pak. Ya, Ya, terima kasih. oke. Ya, baik. Jadi sebagai seorang ASN, apa sih yang dimaknai ya sebagai bela negara itu atau kadang kita sering mengidentikan ya bela negara dengan cinta tanah air. Apa sih bentuk bela negara kita sebagai orang sipil, sebagai ASN ya yang paling eh, mendasar bagi seorang ASN itu bela negara itu ya bekerja secara profesional gitu loh. Bekerja secara profesional. Karena Anda semua itu sudah dikontrak ya oleh negara. Nah, Anda semua dikontrak oleh negara dan dibayar oleh negara, ya Anda harus bekerja secara profesional untuk negara. Jadi sehari-hari seperti apa? Ya kerja profesional. Eh, Paling sederhana pertama ya jangan datang terlambat, ya kan? Apalagi kalau instansi Anda itu adalah pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena kalau Anda terlambat, ya otomatis layanan ke masyarakat, misalnya loketnya terlambat buka, itu kan ya sudah merugikan masyarakat ya, secara tidak langsung merugikan negara gitu loh ya. Karena kan Anda di dalam sumpahnya sebagai PNS nantinya ketika setelah selesai itu kan setia pada negara dan pemerintah. Terus Anda berjanji untuk bekerja secara cermat, kreatif, ya itu sehari-hari paling utama adalah kerja profesional. Apa tugas Anda? Jangan terlambat, patuhi regulasi yang berlaku, ya kan?
jangan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan negara. Nah, merugikan negara itu tidak hanya soal kita korupsi atau tidak. Kadang-kadang ada perbuatan-perbuatan yang secara nggak sadar itu sebenarnya kelihatannya secara aturan benar, tapi itu ya bisa dikatakan merugikan negara walaupun tidak melanggar aturan. Ya misalnya tadi eh, pemborosan ya ada pemborosan-pemborosan misalnya kegiatan-kegiatan yang tidak perlu tapi diada-adakan hanya demi misalnya menyerap anggaran. Itu nggak bagus gitu loh. Nah, ini kebiasaan seperti ini harus dihilangkan. Nah, kerjanya harus profesional. Ada misalnya Anda tadi di apa? Perbenihan, mungkin ada ilmu-ilmu baru. Ya, profesional itu kan kita belajar. Nah, ya kan nanti bisa layanan ke masyarakat apa terkait itu. Hal-hal seperti itu kurang lebih, ya kan? Ya, mungkin itu kalau ada yang mau dieksplor lebih lanjut bisa gitu. Iya Pak, terima kasih Pak sudah cukup jelas nih. Terima kasih. Oke, sudah cukup jelas ya Mbak Agnes ya. Mungkin kita bisa ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Mbak Vicky Amalia, boleh perkenalan dan dari Satker mana Mbak? Apakah suara saya sudah terdengar? Oh ya, ya, silakan. Cuman agak kecil nih. Mungkin mic-nya lebih dekat. Ya, Oh ya Pak, ya. saya izin perkenalan. Nama saya Vicky Amalia. Saya dari DKP Yogyakarta. Mohon Mhm. izin Pak, bertanya kalau tadi Bapak menjelaskan tentang itu sangat bersyukur menjelaskan melakukan bela negara di saatnya masing-masing. Untuk saya mungkin apa yang bisa kita lakukan sebagai kepolisian untuk implementasi bela negara di masyarakat kalau itu juga bagian dari yang Sebentar, publik apa? dan juga bagian dari Maaf, agak masyarakat. Mohon kurang maaf jelas ini. Mbak Vicky. Agak kurang Iya, jelas. coba Ah, nggak langsung dari laptopnya saja Mbak, nggak usah pakai mikrofon coba Mbak. Soalnya Oh, mikrofonnya memang baik. tidak terdengar jelas tanpa dari extension mungkin. Apakah sudah lebih nah, ya, jelas? ini lebih jelas Ya, ini. lebih Oh Ya, ya, jelas. oke. mohon maaf Bapak. Mungkin Ya, saya ulangi no pertanyaannya, problem. Pak. Ya, Untuk oke. pertanyaan saya, sebagai ASN, apa yang bisa kita lakukan untuk mengimplementasikan sikap bela negara ini di masyarakat? Karena kan mengingat kita juga merupakan pelayan publik dan juga bagian dari masyarakat itu sendiri, seperti itu. Maaf agak putus-putus. Di saya putus-putus ini. Di tempat lain putus-putus nggak? Halo? Eh, Bisa Aman ini Pak, ulangi. Oh, lancar Pak. oke. Ah, Ya, tadi coba pertanyaannya diulangi tadi eh, pertanyaannya. Febri, kalau mungkin teman yang lain yang bisa menyampaikan pertanyaan. iya Ya. Pak. Mungkin saya bantu ya Pak. Tadi Mbak Vicky bertanya gimana penerapannya bela negara sebagai ASN di masyarakat. Karena kan kita masih CPNS nih Pak. Jadi mungkin untuk penerapannya ke masyarakat masih agak sedikit bingung nih Pak. Mungkin bisa dibantu jawab Pak. Oke, ya. Jadi di masyarakat ya. Jadi secara umum kalau di masyarakat itu ya kita sebagai ASN itu punya tugas menjadi teladan ya, teladan di masyarakat. Kita tidak boleh, misalnya contoh paling sederhana adalah ketika ada tersebar berita-berita yang kurang tepat. Nah, kita bisa memberikan informasi yang benar ya. Seperti apa? Kan karena kadang-kadang informasi yang tidak tepat itu justru malah bisa mengacaukan keadaan. Nah, kemudian kita juga harus bisa menjadi teladan di masyarakat untuk misalnya patuh terhadap regulasi. Sederhana saja, misalnya Anda berangkat dari rumah ke tempat kerja itu jangan melanggar aturan lalu lintas. Ya kan itu kan bagian dari kepatuhan kita pada regulasi ya, dan kita menjadi contoh masyarakat. Jangan misalnya melawan arah, misalnya kalau jalan ya atau jalan yang apa, apalagi kalau Anda itu bekerja di kantor yang sehari-hari itu pakai seragam yang terlihat. Nah,
Jangan melawan, jangan tidak patuh lalu lintas itu sudah bentuk kita tidak bela negara, tidak mematuhi hukum, ya kan? Itu melanggar hukum loh. Nah, itu nggak boleh. Itu sederhana sekali. Tapi masyarakat ngeliat, oh itu PNS kok ini ya melanggar aturan lalu lintas ya, lampu merah diterabas dan sebagainya. Itu kan hal-hal sehari-hari yang kita bisa ini ya, bisa apa namanya, bisa terapkan sehari-hari. Bela negara seperti itu. Itu yang paling mudah. Kemudian ya tadi dalam kehidupan masyarakat ada nilai-nilai kita menjaga persatuan ya. Jangan jangan apa istilahnya? Ya kita punya toleransi lah dengan kan ragam masyarakat ini agamanya ada beberapa. Ya, kita juga punya sikap toleransi tentu ya dalam batas agama masing-masing. Tapi kemudian ya kalau masih ada kerja bakti itu kan bentuk dari gotong royong ya nilai Pancasila. Nah itu kita bisa 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 terapkan hal-hal seperti itu. Ya artinya kita harus menjadi contoh nilai-nilai yang baik dari bangsa kita sendiri. Itu contoh paling sederhana. Dalam keseharian masyarakat tentu di samping tadi ya kita bekerja profesional, melayani masyarakat, masyarakat akan melihat nanti oh ternyata PNS itu kerjanya rajin-rajin kok tidak melanggar aturan, ya kan? Nah, saya sebagai masyarakat tidak rugi nih bayar pajak ke negara dan negara membayar kita juga tidak rugi karena orang profesional gitu loh. Itu kira-kira. Baik, terima Baik. kasih Bapak atas penjelasannya yang sangat mudah untuk dipahami dan sangat jelas. Terima kasih, Pak. Ya. Iya, baik. Berarti kita harus menjadi teladan ya buat masyarakat ya. Terima kasih Pak Gilang. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Ade. Boleh di-unmute. Perkenalan dulu dari Satker mana, Mas? Halo, selamat malam, Pak Gilang. Ya, selamat malam Mas Ade. Halo, mungkin dulu Ya, saya manggilnya Kak ya. Sekarang izin saya manggilnya Bapak. ya boleh, boleh. Silakan Ade. Perkenalkan, Bapak, saya dari Satker BRMP Sumber Daya Lahan Pertanian. Untuk kali Hmm. ini, mohon izin Bapak untuk bertanya nih. Ada satu pertanyaan. Bagi seorang ASN itu lebih penting untuk mendalami pemahaman tentang wawasan kebangsaan atau wawasan Nusantara ya. Mungkin Bapak Oh, bisa bantu menjelaskan bagi untuk kami. Silakan Bapak. ya, oke, ya. Jadi sebetulnya dua-duanya itu sama-sama penting harus kita pahami. Eh, Wawasan kebangsaan itu adalah terkait dengan ide, dengan nilai, ya, nilai kebangsaan, apa sih cita kebangsaan kita, apa nilai-nilai yang kita anut, ya, itu adalah eh, bentuk dari wawasan kebangsaan, nilai-nilai dasar lah ya, Pancasila dan segala macamnya. Itu harus kita pahami karena sebagai suatu nilai itu akan menjadi pemandu kita. Oh, kita sebagai bangsa yang hidup dengan nilai-nilai ini, kita harus menjalani itu dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi wawasan Nusantara itu berkaitan dengan wilayah. Jadi secara fisik, wilayah kita itu terbentang dari Sabang sampai Merauke. Apalagi Anda semua itu adalah di Kementerian Pertanian, yang kantornya itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, Anda punya tanggung jawab membangun pertanian negara di Sabang sampai Merauke. Kebijakan Anda itu harus memperhatikan tadi tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan kita, tapi juga memperhatikan karakteristik tiap-tiap daerah di negara kita. Karena kita nggak bisa nih Indonesia yang begitu luas itu kebijakannya satu untuk semua tidak bisa. Jadi, oh daerah ini mungkin karakter tanahnya seperti ini, lahannya seperti ini, tanaman yang cocok seperti ini dan sebagainya. Itu kan kita bagian dari wawasan kenusantaraan karena geografis kita tadi. Ya, jadi keduanya bagi seorang ASN itu penting, terutama ASN yang memang kita bertugas dari Sabang sampai Merauke itu, gitu loh. Ya, kebijakan kita punya dampak dari Sabang sampai Merauke. Penting sekali kedua hal itu. Pertama, wawasan kebangsaan memastikan kebijakan kita tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan kita. Wawasan Nusantara memastikan kebijakan kita itu adil untuk semua wilayah karena kita memperhatikan karakteristik khususnya setiap wilayah tadi. Itu dua hal itu penting. Seperti itu, Mas Ade.
Berarti saling berkaitan ya Pak ya, antara wawasan Ya, kebangsaan dan Nusantara. Nggak bisa ya, dipisahkan gitu ya Pak ya? nggak Oh bisa. baik. Itu dua-duanya saling melengkapi. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya dan secara pribadi juga terima kasih sudah berkenan hadir untuk membantu kami di diskusi ini ya Pak. Oh iya, dengan senang hati. Sehat selalu Bapak. Terima Yo, kasih. ya sama-sama. Baik, cukup jelas ya Mas Ade tadi ya, bahwasanya wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara memang saling berkaitan, tidak bisa lepas satu sama lain. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya boleh dari Mbak Irna, boleh perkenalan Mbak dulu di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ya, ya, cukup Bo- jelas, cukup jelas. Jelas Mbak. Ya, izin Bapak, saya perkenalkan diri, nama saya Musti Irnawati, penempatan di Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang. Sebelumnya, terima kasih Pak sudah bergabung dengan kami untuk memberikan pencerahan terkait dengan bela negara. Saya ingin mengajukan pertanyaan Pak terkait dengan untuk ancaman digital di era media sosial, ASN sangat rentan terhadap hoax dan ideologi radikal. Bagaimana sikap ASN dapat membangun kekebalan mental sebagai bagian dari kemampuan awal bela negara, Pak? Ya, oke. Nah, ini dalam dunia digital apa sih bentuk bela negaranya? Ada banyak hoax dan sebagainya. Salah satu yang harus kita perkuat sebagai ASN dari segi mental adalah kemampuan kita untuk berpikir kritis. Ya, berpikir kritis itu penting untuk apa? Menyaring informasi. Nah, kita tidak bisa langsung menerima informasi. Misalnya, yang paling sering terjadi sekarang itu di dunia digital ada potongan-potongan video pendek yang kadang kita nggak tahu nih konteks keseluruhannya apa. Nah, ini kan kita nggak bisa langsung, oh, sebarin, sebarin, nggak bisa. Kita harus lihat, ini benar nggak sumbernya. Ya kan, ini benar nggak sumbernya, bisa dipercaya atau tidak. Nah, kita harus berpikir kritis di dalam menilai keabsahan informasi itu. Valid nggak buktinya? Argumennya valid nggak? Nah, kalau kita sebarkan, dia punya manfaat nggak gitu loh. Ini harus hati-hati gitu loh. Apalagi nanti ya ketika karir Anda itu semakin naik, Anda misalnya menjadi pejabat, menjadi kepala balai atau sekjen, dirjen dan segala macamnya, Anda punya kewenangan, itu Anda juga harus semakin kritis menyaring informasi. Anda juga harus hati-hati berbicara, ya kan? Karena apa? Sebagai orang yang punya jabatan, Anda punya pengaruh, jabatan Anda itu pembicara apa yang Anda bicarakan tuh bisa bisa tersebar luas, bisa mempengaruhi nasib banyak orang. Nah, itu harus hati-hati, menerima informasi hati-hati, menyebarkan pun hati-hati. Jadi dalam dunia digital, bentuk bela negara kita yang paling dasar adalah tingkatkan kemampuan berpikir kritis kita. Pastikan informasi yang kita terima itu valid dan kita hati-hati menyebarkannya. Apakah ini layak disebar? Kalau disebar, kira-kira dampaknya apa? Nah, itu yang harus hati-hati. Ya, jadi hal-hal seperti itu kita perlu cermat. Kira-kira begitu. Baik, Pak, terima kasih penjelasannya sangat eh, bagus sekali, Pak. Ya. Iya, terima terima kasih Mbak Irna juga untuk pertanyaannya. Ah, Izin Pak mau bertanya Pak, bagaimana ASN dapat eh, melaksanakan tugas-tugas berdasarkan kesadaran bela negara Pak? ASN dapat melaksanakan tugas-tugas berdasarkan Iya sesuai, kesadaran. iya kesadaran bela negara gitu Pak. Oke, ya, ya kesadaran bela negara. Ya balik lagi seperti tadi Iya Anda, yang Anda, sesuai dengan itu. ah, Anda harus sadar. Pertama, sebagai ASN, Anda adalah orang yang bekerja untuk negara dan Anda dibayar oleh negara. Itu kesadaran itu harus harus Anda tanamkan di dalam diri Anda, ya kan? Nah, lalu apa? Ya, negara sudah bayar kita, masyarakat yang bayar pajak ke negara. Nah, kita harus kerja profesional. Itu kalau kita bicara kesadaran ya. Jadi tanamkan dulu pada diri kalian bahwa saya dibayar negara dan saya punya tanggung jawab untuk berkontribusi.
Ya, karena apa? Bekerja itu kan dimaknai sebagai berkontribusi, bukan bekerja kita hanya datang ke kantor, absen, terus ya tidak ada kontribusi apapun. Nah, berkontribusilah sesuai bidang Anda. Anda ditugaskan di mana, lakukan dengan maksimal, lakukan dengan profesional, dengan disiplin, belajar hal-hal yang punya kaitan dengan tugas kalian, karena sebagai ASN, terkadang eh, kita bisa saja ditugaskan di luar mungkin bidang keilmuan kita atau apa. Itu kita harus bisa belajar, harus siap. Ya, tadi balik lagi pada kesadaran. Nah, kemudian ya Ya. terkadang terkadang kita mungkin tidak terlalu nyaman dengan kebijakan yang diambil oleh oleh pemerintah. Nah, apa bentuk bela negara kita di situ? Apakah kita menolak melaksanakan atau menentang? Tidak. Kita melaksanakan, tapi dengan memperbaiki. Kita melihat mana yang tidak pas, misalnya, ya kan? Itu kita bisa beri masukan lewat pimpinan kita. Pak, ini kayaknya nggak pas. Bagaimana kalau seperti ini? Jadi kebijakannya tetap jalan. Karena kan kadang-kadang ya dilema kita nih sebagai ASN itu ada kebijakan diputuskan. Kita sebagai pelaksana, ASN kan salah satunya adalah pelaksana kebijakan publik. Ketika sudah diputuskan, kita harus melaksanakan. Tapi menjadi persoalan itu manakala kayaknya ini nggak pas deh kalau seperti ini. Ya, kita harus bikin lebih baik. Ya, contoh yang paling paling eh, aktual nih sekarang adalah problem MBG. Ya, MBG itu dia punya banyak masalah, ada keracunan dan segala macam. Tapi perintah dari atas ini harus dilaksanakan kebijakan. Nah, bentuk bela negara kita, kesadaran kita sebagai orang yang dibayar oleh negara, bekerja profesional untuk negara, oke kita nggak bisa hentikan ini, tapi kita harus perbaiki ini. Caranya gimana? Lakukan itu berdasarkan wewenang yang kita miliki, batas-batas, karena kita sebagai ASN ya punya batas kewenangan. Nah, lakukan perbaikan dengan batas kewenangan yang kita miliki. Kalau kita nggak punya batas apa kita nggak punya wewenang di situ, mungkin kita perlu bicara dengan pimpinan bahwa oh sebaiknya bicara Pak dengan instansi ini supaya bisa bantu kita. Nah, itu hal-hal seperti itu. Itu salah satu bentuk kita bekerja dengan kesadaran bela negara. Karena kita tidak boleh apa sembarangan ya anggaran yang penting anggaran sudah jalan pekerjaan terserap apa anggaran sudah terserap pekerjaan jalan tapi hasilnya amburadul. Itu nggak bela negara namanya, kita nggak punya kesadaran bela negara, ya kan? Kita harus pastikan Ya. anggaran terserap, kegiatan jalan, tapi hasilnya juga baik sepanjang sebatas wewenang kita. Itu kalau sudah bersentuhan dengan yang instansi lain itu udah urusan atasan, tapi kita harus kasih kasih Pak, ini nggak bisa, harus Anda harus bicara dengan instansi lain. Kita udah sampai batas nih di sini. Itu mungkin yang apa yang bisa saya sampaikan ya. Eh, Ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin kalau ada yang mau dielaborasi atau mungkin kurang pas, ya silahkan di apa dieksplor lagi. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Mm-mm. Sama-sama. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Satria, boleh perkenalan dan juga dari Satker mana dan pertanyaannya apa? Baik, terima kasih Mbak atas waktunya. Selamat malam Pak. Saya izin Ya, bertanya, apakah bela negara itu hanya selalu berkaitan dengan ancaman fisik atau di zaman seperti sekarang ini, apakah eh, ancaman seperti apa yang dihadapi oleh ASN dan serta bagaimana cara menghadapinya? oke. Ya, oke. Ya, pertama bela negara itu tidak selalu terkait dengan ancaman fisik seperti perang ya. Walaupun kita tidak pernah bisa melepaskan kemungkinan terjadinya perang karena kita lihat di beberapa negara kan ada peperangan fisik ya. Tapi kita sebagai ASN, aparatur sipil negara, itu memang tidak disiapkan untuk berperang secara fisik. Karena itu adalah tugas dari militer, aparat militer negara ya, tentara dalam hal ini. Jadi tetapi kita sebagai ASN kita harus mempersiapkan diri untuk eh, dalam tanda kutip itu berperang dalam bidang-bidang yang sipil ya. Misalnya sekarang adalah perang dagang
ya kan? Itu kan ancamannya bukan fisik. Nah, Anda misalnya di Kementerian Pertanian dalam konteks perang dagang ini, bagaimana Anda memastikan produk-produk pertanian kita itu bisa masuk di negara lain? Standarnya harus kita jaga, ya kan? Nah, itu kan bentuk bela negara, tapi bukan eh, perang fisik kan, tapi perang dagang tadi. Karena di dalam perang dagang itu kan negara-negara lain itu akan menghambat produk kita bisa masuk. Mungkin dari standarnya dipermasalahkan dan segala macam. Nah, Anda semua punya peran di situ. Bagaimana produk pertanian kita bisa diterima di sana? Di negara-negara lain, standarnya kita bantu petani-petani kita menyiapkan standar itu, memenuhi standar itu, ya kan? Nah, kita mungkin dengan Anda yang menjadi penyuluh pertanian, membantu petani. Tapi bagaimana juga ketika ada produk-produk pertanian impor itu masuk, petani kita ini nggak rugi, produknya juga bisa bersaing di dalam negeri dengan barang-barang impor tadi. Jadi tidak hanya soal keluar, tetapi juga di dalam ini mereka nanti tidak. Itu kan Anda punya peran di situ. Nah, ini bukan perang fisik, ini perang dagang. Tapi Anda butuh eh, kecerdasan di situ, Anda punya peran di situ. Walaupun eh, Anda mungkin tidak bersiap untuk perang fisik, tapi itu di situ yang penting, ya kan? Itu hal yang apa? Saya pikir menjadi peran penting Anda nanti semua. Nah, Anda tidak hanya misalnya, oh ini berarti urusan perang dagang itu urusan Kementerian Pertanian saja. Enggak, Anda harus berbicara dengan misalnya Kementerian Perdagangan, karena urusan ekspor impor di dia. Anda nanti harus juga bagaimana dengan teman-teman di Kementerian Luar Negeri, ya kan? Anda juga harus punya kemampuan membangun kolaborasi dengan apa namanya instansi-instansi lain. Bagaimana nih kalau Kementerian Luar Negeri dia melakukan diplomasi produk-produk pertanian kita di luar. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Kemudian bagaimana dengan Kementerian Perdagangan dalam negosiasi perdagangan internasional untuk aspek kebijakan produk pertanian itu tidak merugikan negara kita. Anda harus uh, sinergi seperti itu. Selain Anda mendampingi petani, Anda juga kolaborasi dengan yang lain. Jadi bela negara tidak selalu dengan fisik. Tetapi manakala negara kita menghadapi pertempuran fisik, maka dalam sistem kita itu kan ada sistem pertahanan rakyat semesta. Nah, kita yang ASN ini itu nanti akan diperbantukan untuk apa namanya? Ya sebagai satuan bantuan ya dari militer kita mungkin tidak berperang secara fisik tapi mungkin kita akan diperbantukan untuk sesuai keahlian misalnya anda yang di pertanian memastikan logistik pertanian kita aman selama perang dan segala macam itu yang akan terjadi gitu loh ya karena sama ketika dulu saya peracap itu ya dijelaskan juga seperti itu anda nanti eh, misalnya kayak saya sebagai orang hukum ya kita berarti memastikan bagaimana proses-proses kan hukum apa ya kita membantu pertempuran dalam konteks penegakan hukumnya memastikan penegakan hukum militer dan segala macam hal seperti itu jadi kita akan punya ranah itu tapi masa sekarang adalah saatnya Anda punya peran di luar pertempuran fisik contohnya adalah perang dagang tadi kira-kira itu Terima kasih Pak atas jawabannya. ya sama-sama. Baik, cukup menjawab ya Mas Satria. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Hanif. Mungkin Pak Hanif bisa unmute dan juga pertanyaannya apa dan dari satker mana. Ya, terima kasih Mbak Febrina atas waktunya. Dan selamat malam buat Pak Gilang. Perkenalkan Pak, saya Hadif dari Balai Besar Pabibitan Saputra, Baturaden. Ya, saya mengikuti diskusi ini sangat menarik ya, sekarang membuka wawasan saya juga tentang bela negara sebagai ASN. Bahkan ini malam-malam aja saya masih semangat nih untuk mengikuti diskusi dengan teman-teman semua. Yang ingin saya pertanyakan sebenarnya kembali ke basic lagi ya Pak, karena tanpa memiliki tubuh dan badan yang sehat, tentunya kita sebagai ASN nggak bisa memberikan kontribusi maksimal kepada negara. Nah, menurut Bapak ada nggak sih seperti tips-tips untuk menjaga agar tubuh kita tetap sehat dan fit di tengah-tengah kesibukan kita sebagai ASN? Ya, itu saja, Oke, Pak. ya. Oke, ya, baik. Terima kasih, Mas. Benar, benar sekali ya. Kita sebagai
ASN yang akan bela negara untuk dalam tanda kutip adalah bekerja secara profesional ya, itu pasti butuh tubuh yang sehat. Tidak hanya tubuh yang sehat, tetapi pikiran yang sehat ya. Eh, nah, bagaimana menjaga tubuh? Ya, memang kita harus menjaga kesehatan. Tiap orang tentu akan punya caranya masing-masing. Tapi kita bisa misalnya, ya kalau hal yang sederhana, kalau saya sih secara pribadi lebih mengalokasikan misalnya ya kita jalan ada kalau saya pribadi jalan-jalan apa ya jalan kalau pagi misalnya kita sebelum berangkat ke kantor saya biasa jalan kaki 30 menit dulu ya sekitar sebelum nanti berangkat. Nah, kemudian biasanya kalau saya sempatnya pagi sebelum berangkat karena kalau sore kadang pulangnya sudah cukup malam ya. Nah, kemudian ya kalau hanya naik satu dua lantai itu ya gunakanlah tangga ya kan jangan jangan apa namanya pakai lift ya itu kan setidaknya membuat kita bergerak ada aktivitas fisik ya kan. Nah, kemudian kalau Anda misalnya punya waktu yang lebih ya silakan Anda mungkin apakah nge-gym atau kalau di kantor Anda punya fasilitas-fasilitas olahraga tertentu misalnya ada apakah lapangan badminton atau apa ya Anda bisa eh, lakukan latihan fisik, olahraga ringan setelah jam kerja selesai. Ya, jadi jangan jangan melakukan itu di jam kerja lah, kira-kira begitu ya. Karena nanti balik lagi masyarakat akan melihat Anda tidak profesional. Nah, kemudian itu ya secara intinya ada kegiatan-kegiatan fisik yang kita lakukan. Kemudian pastikan kita eh, punya pola hidup yang sehat dalam arti ya ya diusahakan jangan sering-sering begadang ya kemudian apa namanya makan ya makan yang sehat ya dalam arti ya ada sayur ada apa namanya lauk-lauk yang ini jangan jangan terus-terusan yang makanan yang kurang sehat ya cuman walaupun kadang-kadang ini dilema juga buat kita-kita yang di perantauan ya kadang-kadang kalau kita tugasnya di perantauan mungkin agak susah tapi ya kita usahakan lah itu seperti itu. Nah, kemudian Anda juga eh, tidak hanya fisik ya, tapi tadi kesehatan mental Anda. Nah, ini yang perlu kadang-kadang sering dilupakan. Nah, Anda minimal adalah kalau Anda di perantauan terutama karena saya juga di perantauan ya, kita minimal punya teman ngobrol. Itu penting untuk menjaga kesehatan pikiran kita. Ya kita punya teman ngobrol atau kita bisa apa misalnya eh, ya kalau suka misalnya anak sekarang suka main game nggak apa-apa sebagai relaksasi ya ya main game atau membaca buku ya tentu ibadah sesuai agama juga itu juga merupakan relaksasi mental kita juga ya dan jangan jangan takut untuk apa ketika Anda merasa secara mental sudah sangat lelah anda bisa menggunakan bantuan profesional ya, misalnya konselor atau psikolog, nggak ada masalah. Itu itu perlu juga. Jadi suatu ketika itu akan perlu. Jadi nggak perlu takut. Jadi jaga kesehatan fisik dan mental dengan cara tadi punya kegiatan fisik dan makan makanan yang sehat ya. Syukur-syukur kalau Anda tugas di tempat yang udaranya cukup bersih ya, sehingga Anda masih bisa menghirup udara yang segar. Itu sangat sebuah kenikmatan ya. Apalagi kalau saya tahu nih kantor-kantornya Balai Pertanian itu kan halamannya luas ya, banyak tanamannya ya kayaknya udaranya cukup segar lah biasanya ya. Apalagi tadi ada yang di Lembang, nah, itu kan udaranya segar tuh Mas ya. Di Lembang di beberapa tempat tuh Batu Raden tadi itu juga udaranya masih segar itu saya yakin ya gitu. Ya itu hal-hal yang mungkin bisa saya bagi ya. Selebihnya adalah aktivitas fisik disesuaikan dengan yang memang sudah selama ini Anda lakukan. Karena kita nggak bisa menentukan setiap orang harus seperti ini. Mereka punya porsi fisiknya sendiri-sendiri. Ya, kira-kira itu mungkin dari saya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, cukup menjawab ya Mas Hanif. Selanjutnya ada dari Mbak Catherine, boleh di-unmute dan perkenalan dari satu ke mana Mbak? Ya, baik. Terima kasih Mbak Febri atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Catherine Relia. Saya adalah CPNS Kementerian Pertanian di Balai Veteriner Lampung. Baik, selamat malam Bapak Gilang. Saya Ya, izin malam. menanyakan satu hal ini.
sebagaimana kita tahu bahwa salah satu bentuk dari sikap bela negara itu adalah kita mencintai atau bangga dengan produk lokal gitu ya. Nah, Ya. kemudian bagaimana menurut Bapak, apakah ada tips untuk seorang ASN agar kita ini bisa tetap bangga menggunakan produk lokal? Mengingat zaman sekarang ini kan semakin banyak orang-orang yang tergiur dengan produk-produk luar yang mungkin dirasa dapat menaikkan gengsi seperti itu ya. Contohnya kayak pakai produk branded agar mungkin terlihat lebih berkelas atau keren seperti itu, Pak. Oke, Terima ya. kasih. Oke. Ya, pertama dari perspektif sebagai pengguna ya. Sebagai pengguna, kalau kita ingin menaikkan atau lebih memiliki preferensi kepada produk lokal, ya pertama kita fokus pada fungsi. Ya, artinya apabila ada produk impor dan produk lokal, keduanya punya kualitas yang bagus, sama-sama bagus, kemudian fungsinya sama. Ya kita bisa ambil lebih baik, oke kita pilih yang produk lokal, ya kan? Jadi utamakan pada fungsinya, itu bukan pada gengsinya, ya kan? Nah, kemudian ketika nih misalnya sekarang nih di era media sosial ya, ketika Anda sudah ketemu nih produk lokal yang bagus, kemudian fungsinya sebenarnya secara kualitas dia sama dengan produk impor, secara fungsi dia bisa berfungsi dengan baik, ya Anda bantu promosikan. Nah, lewat media sosial Anda. Ya Anda review lah apa, ya mungkin follower Anda mungkin kalau tidak banyak ya nggak masalah. Sampaikan aja, review saja, oh ini bagus kok produk lokal. Perkenalkan itu, ikut perkenalkan, ya kan? Ikut perkenalkan. Jadi orang juga, oh ya yakin kok saya. Apalagi ketika nanti misalnya nih, Anda sudah punya jabatan yang dipandang oleh masyarakat. Ya itu Anda bisa promosikan gitu loh ya kan. Karena kan misalnya dulu tuh kan Pak Wapres Yusuf Kala tuh dia pernah bilang, saya pakai sepatu buatan Cibaduyut kok gitu loh. Ya kan? Nah, kalau Wapres yang bicara kan, oh, oh ini Wapres saja pakai sepatu buatan Cibaduyut, masa enggak? Nah, jadi Anda pilih produk lokal berdasarkan fungsinya, dan kalau Anda itu bagus, kualitas, Anda sebarkan, Anda perkenalkan itu. Nah, itu dari sisi kita sebagai pengguna. Nah, tapi dari sisi Anda semua sebagai ASN dalam konteks pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan, nah Anda punya peran untuk membantu meningkatkan kualitas produk lokal dan menjaga standar produk lokal, menjaga standar kualitas produk lokal. Itu juga peran penting kita untuk mendorong penggunaan produk lokal dari segi kebijakan. Anda bisa mendorong itu loh. Karena apa? Ya kita tidak bisa memungkiri juga ada juga produk-produk lokal kita yang mungkin masih belum kualitasnya belum standar. Nah ini kita harus bantu nih menaikkan, ya kan? Menaikkan ke apa? Ke standar yang baik supaya orang-orang percaya. Anda mungkin bisa membina para petaninya supaya oh buah kita ini nggak kalah kok dari buah impor dari Thailand dari mana kan gitu toh. Nah Anda bantu itu sehingga orang kita juga percaya. Anda bantu misalnya dengan eh, ya program-program Anda lah semua di Kementerian Pertanian. Terus Anda bantu dengan kolaborasi dengan kementerian lain karena misalnya ada tadi proses distribusi pertanian kita tuh seperti apa nih. Kok harganya mahal kan kadang ada proses distribusi, ya kan? Nah, itu juga Anda harus bantu dengan kolaborasi ke yang lain. Jadi ada sebagai ASN kita punya dua sisi untuk itu. Dari segi pengguna itu tadi yang bisa kita lakukan, sebagai ASN yang membuat kebijakan dan melaksanakan kebijakan, nah, kita juga punya peran untuk meningkatkan kualitas produk lokal tadi dan menjaga standarnya. Itu tugas Anda berdua, dua-duanya, tingkatin kualitas, jaga standarnya. Ya, itu. Baik, terima kasih Pak Gilang. Ya, sama-sama. Baik, cukup menjawab ya untuk pertanyaannya Mbak Catherine. Mungkin yang terakhir ada dari Mas Septi, boleh di-unmute dan perkenalan dari satu ke mana Mas? Baik, selamat malam. Terima kasih Mbak Febrina. Izin Pak, selamat malam Pak Gilang dan Ya, teman-teman selamat malam. semuanya. Ya, izin. Diskusi ini sangat alot sekali kalau saya dengar. Menarik juga pembicaraan-pembicaraan diskusi ini.
Izin Pak, ini saya punya pertanyaan terkait bela negara. Pertanyaan saya, Kenalan menurut dulu, Mas. Bapak, Perkenalan dulu sama Septi. iya, saking alotnya Pak. Silakan Ya Pak Pak, Gembong. izin Ya, nama saya Septianus Toding Upuya. Saya dari Satker BRNP Provinsi Papua Barat Pak. oke. Ya. Ya, saya izin bertanya eh, terkait bela negara Pak. Menurut Bapak menurut Bapak apa makna bela negara bagi seorang ASN? Izin mohon Oke, dijawab Pak. ya, oke, baik. Apa makna bela negara bagi seorang ASN? Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang mendasar ya. Jadi apa sih bela negara itu? Bela negara kan pada dasarnya adalah kesiapan kita untuk membela negara kita dalam kondisi apapun. Nah, sebagai ASN, ya kita harus benar-benar memberikan, ya gampangnya gini, memberikan dharma bakti kita untuk negara. Itu adalah bentuk bela negara kita. Dharma bakti kita bagi negara. Apa itu? Ya, paling mendasar adalah bekerja secara profesional, ya kan? Itu eh, menjadi hal yang penting dan perlu berkali-kali diingatkan. Kenapa? Bekerja secara profesional itu adalah bentuk atau makna dharma bakti kita bagi negara. Kita datang ke kantor itu bukan hanya untuk hadir dan mengisi absensi, tapi kita berkontribusi dari hari ke hari untuk perbaikan negara. Perbaikan negara tidak hanya dari segi institusi, tapi bagaimana kita, institusi kita menghebatkan dalam arti kebijakan-kebijakannya benar-benar akan punya dampak dan manfaat untuk masyarakat. Sehingga nantinya masyarakat itu akan punya rasa cinta tanah air, masyarakat akan dengan sukarela untuk bela negara. Karena apa? Karena negara hadir melalui kita, para ASN-nya. Negara hadir lewat kebijakan-kebijakan yang berpihak dan berdampak pada masyarakat. Itulah pentingnya tadi. Kita bekerja profesional itu tidak hanya eh, perintah apa, laksanakan enggak, tapi kita lihat, oke perintah ini baik, kita pastikan pelaksanaannya baik. Jangan hanya pokoknya sudah terlaksana. Ya kan? Itulah dharma bakti terbesar kita, bela negara terbesar kita untuk ASN. Kita pastikan tidak ada satu rupiah pun anggaran yang keluar itu ya pokok asal keluar. Yang penting terserap laporan beres enggak. Pastikan itu memang dialokasikan untuk hal-hal yang tepat, dilaksanakan secara baik sehingga masyarakat punya kepuasan. Walaupun mungkin pekerjaan Anda tidak berdampak langsung pada masyarakat. Misalnya adalah kalau Anda ditugaskan di bagian perencanaan, itu kan aktivitas Anda nggak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tapi pastikan rencana yang Anda susun itu jelas, bisa tereksekusi, sehingga orang-orang di lapangan itu dia akan bisa, oh rencananya begini, kita bisa lihat nanti seperti ini. Jadi jelas, panduan mereka bekerja itu jelas. Anda yang menyusun regulasi, misalnya di bagian Biro Hukum, itu kan tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tapi pastikan regulasi ini benar-benar adil, ya kan? Itu hal-hal seperti itu. Itu dharma bakti kita, bela negara kita, ya kan? Itu bagian dari pelaksanaan sumpah kita sebagai ASN. Ya, jadi menjadi ASN itu kita bukan hanya, oh saya bangga nih sekarang punya pakai seragam ini enggak. Ya itu mungkin secara tampilan fisik mungkin terlihat membanggakan. Tapi kalau kita tidak bisa bekerja secara profesional, masih adakah kebanggaan itu? Gitu loh. Apa yang bisa kita banggakan? Gitu loh. Ya kan? Jadi lakukan dharma bakti terbaik kalian untuk negara. Berpikirlah, bangunlah kemampuan-kemampuan berpikir kalian, ya, karena kalian adalah orang-orang sipil. Ya, mulai dari berpikir kritis, berpikir kreatif. Berpikir kreatif itu bagian dari pertahanan negara, alat dari pertahanan negara tadi. Ya, Anda harus kreatif nih. Oh, ini kasih solusi ini solusinya begini. Bangun itu. Ya, saya pikir itu mungkin makna bela negara bagi kita para ASN ini. Ya, terima kasih. Baik, cukup menjawab ya Mas Septi ya.
Nah, Iya. ini sepertinya kita sudah sampai di ujung acara nih, Pak Gilang. Mungkin ada penutup, kata-kata penutup dari Pak Gilang Oh, oke. terkait diskusi Ya, kita hari ini. oke, oke. Baik, baik. Oh ya, sebelumnya saya mau tahu dulu, kalian ini rata-rata kalian kelahiran tahun berapa ya? Kalau saya sendiri sih 96, Pak. Mungkin teman-teman Oh, ada juga yang 2000 kayaknya, Pak. ada yang 2000-an nggak? Ada yang Gen Z nggak? Saya 2000 Saya Pak. kalau saya, oh ya, berarti ada Gen Z Saya ya. Kalau 99, Pak. uh, ya, kalau saya kan Saya saya masih 95. masuk milenial. Saya 80 akhir ya, 88. Itu kan milenial 87 sampai 97 kalau nggak salah saya lupa ya. Saya masih masuk milenial nih ya. Jadi ya teman-teman yang eh, ASN ya, satu hal yang saya ingin sampaikan adalah generasi salah seorang kawan saya dia peneliti antar generasi ya, peneliti generasi di Indonesia. Dia mengatakan bahwa itu mulai generasi milenial dan selanjutnya ya, Gen Z dan seterusnya. Itu bisa dia golongkan sebagai satu generasi pengubah Indonesia. Jadi ketika teman-teman sekarang masuk nih ke dalam sistem pemerintahan, ya kita mungkin sebagai ASN yang ada di bawah masih CPNS, masih staf, tidak bisa langsung mengubah kebijakan atau apapun. Tapi dengan kita bekerja secara profesional ya, minimal kita mengikis mengikis image jelek ASN. Ya kan? Karena ASN itu kan sering diledek ya, nggak bisa kerja, pemain game Zuma doang ya, ya macam-macam lah ya itu ya. Ledekannya kan nggak enak kadang-kadang ya, kerjaannya santai. Enggak, teman-teman. Eh, saya yakin eh, keberadaan ASN itu tetap penting ya, tapi kita punya tanggung jawab untuk itu loh. Eh, Dua hal yang penting ya, kerja profesional dan jangan pernah memboroskan anggaran. Saya 10 tahun jadi PNS, terus terang kadang saya miris ya, mirisnya tuh gini, ada banyak kita, APBN kita terbatas, tapi di satu sisi ada banyak pemborosan juga di dalam ini. Pemborosan sebenarnya nggak perlu kok, tapi ya karena udah kebiasaan jadi dilakukan. Contoh paling sederhana, masih banyak acara itu harus pakai spanduk, padahal nggak harus selalu ada itu. Itu sebuah pemborosan kadang-kadang, ya kan? Karena kayaknya orang itu kalau nggak ada spanduknya nggak enak gitu loh, ya kan? Padahal kan nggak harus ada gitu loh. Ya itu pesan saya, jadilah ASN yang profesional. Pastikan semua anggaran yang dipergunakan itu betul-betul alokasinya tepat, ya, alokasinya tepat, ya. Jadi jangan sampai ada anggaran yang kita sia-siakan. Kalian semua diberi amanat, diberi kesempatan, ya, untuk punya dharma bakti pada negara. Langsung di dalam sistem negara itu. Bukan berarti teman-teman yang di swasta nggak punya kontribusi, tapi bedanya adalah kita langsung di dalam sistem. Mereka sedikit di luar sistem, sedikit di luar sistem karena mereka akan bersentuhan dengan sistem negara juga, gitu loh. Jadi pastikan jalani apa pekerjaan ini dengan baik. Eh, Masuklah pada circle-circle yang mendorong kebaikan itu, ya. Jangan takut untuk berkembang sebagai ASN. eh, Jangan takut untuk kritis. Tentu walaupun tidak semua kementerian itu punya iklim untuk kritis yang baik ya, kita harus hati-hati juga menyesuaikan di situ. Karena bagaimanapun juga perjalanan karir kalian masih panjang ya. Tapi apa namanya, tetap eh, kita harus punya keberanian untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin kita pikir lebih baik. Tentu dengan cara-cara yang kita bisa nilai, kira-kira pimpinan kita bisa menerima nggak ya kalau kita sampaikan seperti ini. Itu nanti akan kita pelajari ya. Banyak kok komunitas-komunitas ASN yang mereka punya kepedulian baik untuk negara, gitu loh. Ya, itu yang mungkin bisa ini, dan yang jelas saya senang sekali bisa ketemu kalian ya. eh saya selalu punya harapan ada banyak ASN-ASN, ada anak-anak yang bagus, punya kualitas. Dulu saya mengajar di SMP, Adi ini salah satu murid saya, dan saya tuh selalu setiap ada pembukaan ASN, murid-murid saya yang punya kualitas bagus itu selalu saya ajak masuk ASN. Karena saya ingin ASN diisi oleh orang-orang yang hebat.
supaya instansinya jadi hebat, kebijakannya hebat, negara kita hebat, masyarakat kita pun jadi hebat dan sejahtera. Kira-kira itu ya. Terima kasih teman-teman, semoga sukses ya dalam perjalanan kalian di Diklat Latsar ini dan nanti juga perjalanan karir kalian dan mudah-mudahan kalian semua punya dampak yang baik untuk negara ini. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya, luar biasa sekali ya. Mungkin kita bisa kasih aplaus untuk Pak Gilang, bisa aplaus virtual ataupun melalui video. Karena sekarang sudah bisa aplaus virtual, Pak. Ya, terima Ya, kasih banyak Pak Gilang atas pandangannya yang sangat kaya dan juga diskusi kita yang sangat seru ya malam ini. Ya, semoga diskusi ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus membangun kesiapsiagaan bela negara dan juga kami yang ada di sini juga bisa tumbuh sebagai ASN yang profesional dan berintegritas. Mungkin itu saja yang bisa kita bincang-bincang dulu untuk hari ini ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. ya, terima kasih ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih banyak Pak Gilang. Terima Ya, kasih. makasih teman-teman semuanya.